Halo teman-teman, tadi ada materi yang bagus ya saat aku pelatihan ini ya. Karena ini konteksnya di Muhammadiyah ya, izin jadi ini eh, di Muhammadiyah gitu ya. Jadi Muhammadiyah itu apa ya, jargonnya gitu ya, ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya, Islam yang berkemajuan gitu ya. Islam yang berkemajuan itu salah satunya itu perlu dicerminkan eh, masyarakatnya itu berilmu ya. Jadi perlu masyarakat yang suka belajar ya, suka mencari ilmu. Maka seringkali kalau di pengajian ya atau visi misi di Muhammadiyah itu seringkali ada kalimat menjadi manusia yang suka belajar ya, pembelajar sejati. Ternyata relate dengan video yang kemarin aku buat gitu loh. Kalau bahasanya itu sering disebutkan long life learner gitu ya, semasa hidupnya selalu belajar gitu. Nah, long life learner itu yang seperti apa karakteristiknya ya? Ternyata ada di Al-Quran gitu ya, izin. Tapi barangkali ada kesalahan, mohon maaf karena saya bukan ustadz ya, bukan background pondok atau agama gitu ya. Tapi izinkan saya membacakan arti ya dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 43. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui ya. Di ayat ini itu dijelaskan bahwa jika kita tidak tahu ya, jika kita merasa bodoh ya mbok tanya, mbok cari tahu sama orang yang tahu, sama ahlinya, sama expertnya. Jangan tanya sama orang yang tidak tahu atau sama orang yang ngaku-ngakunya tahu, tidak punya basic, tidak punya background. Itu ya. Untuk bertanya saja itu kita harus bisa memilih yang benar itu tanya sama siapa gitu ya. Cari orang yang backgroundnya itu mumpuni ya, punya otoritas untuk ngomong ini, ngomong ilmu yang ingin kita ketahui. Berikutnya dalam Quran surat Al-Maidah ya, ayat ke-11, hai orang-orang yang beriman ya, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya apa di sini? Berlapang-lapanglah, berlapang-lapanglah kamu dalam bermajelis. Maksudnya adalah ketika kita dalam sebuah majelis, dalam perkumpulan ya, dalam sebuah komunitas ya, itu kita harus punya jiwa yang lapang, pikiran yang lapang juga. Maksudnya apa? Jadilah kita orang yang open minded ya, terbuka sama sesuatu yang baru. Jangan fanatik sama satu hal, karena ilmu itu berkembang terus teman-teman ya. Kita tidak tahu penelitian terbaru yang benar itu seperti apa, maka kita perlu mencari tahu, kita terbuka. Jangan terlalu fanatik dengan apa yang saat ini kita ketahui. Bisa saja kita belum tahu apa-apa
gitu ya. Jadi ketika kita dihadirkan sebuah fakta baru ya, dasarnya jelas, ya kita terima itu sebagai sebuah kebenaran, seperti itu. Berikutnya Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Itu sama seperti ayat yang pertama tadi ya. Janganlah kita mengikuti orang-orang yang tidak punya expertise. Maksudnya jangan kita bertanya ya, atau mengikuti sebuah pengetahuan dari yang bukan ahlinya, intinya gitu ya. Karena kalau tadi terputus ya, terpotong sedikit. Kita lanjutkan di surat Al-Isra ayat 11 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mengetahui. Maaf tadi terputus. Jadi kita lanjutkan di surat Al-Isra ayat 11. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya adalah kita diberi indera ya, penglihatan, pendengaran, dan hati, bahkan otak kita, akal kita itu untuk berpikir ya, melogikakan tentang apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, menjadi sebuah keputusan yang akan kita ikuti, bukan cuma katanya-katanya tanpa ada diteliti lebih lanjut, dianalisa lebih lanjut. Nah, itulah gunanya kita diberi indera, penglihatan, pendengaran, dan hati, dan akal juga. Itu. Berikutnya yang terakhir di surat Az-Zumar ya, ayat 18 yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik ya, apa yang paling baik di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang yang mempunyai akal. Nah, tadi nyambung. Karena kita sudah punya akal, kita diberikan akal oleh Allah ya. Maka kita gunakan dari semua pengetahuan ya, informasi-informasi yang kita dapatkan, kita itu diminta menganalisis dengan akal kita ya, dengan rasa ingin tahu kita dan kemampuan yang tadi sudah disebutkan, rasa ingin tahu dan mau untuk belajar dan bertanya ya, kemudian apalagi open minded ya, itu kita memfilter, memilih di antara beberapa informasi, kita pilih mana yang paling baik, mana yang paling benar ya, di antara berbagai pilihan informasi. Jadi kita filter dulu, jangan cuma asal dengar gitu ya. Dari berbagai pengetahuan, berbagai informasi kita filter, kemudian kita ambil satu informasi, satu pengetahuan yang kita jadikan pegangan, kita terima itu jadi sebuah kebenaran. Seperti itu ya. Ini berlaku tidak hanya tentang ilmu ya, dalam kita belajar, tapi juga dalam kita bersosial, dalam kita menerima sebuah informasi. Karena banyak sekali ya kita di medsos gitu ya, itu kita ada berita hoax ya, kita teliti dulu apakah itu benar, sumbernya dari mana, kita telusuri dulu sebelum menerima itu menjadi sebuah keyakinan kita. Jangan asal kita terima dulu ya, informasi itu asal kita terima, nggak taunya itu hoax, tapi terlanjur kita share kemana-mana, kan jadi tambah nggak baik gitu ya. Itu yang saya dapatkan, yang aku dapatkan, semoga bermanfaat.
dan sampai jumpa di video selanjutnya.